Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Kali ini kita akan masuk ke modul 4 dan belajar mengenai subnetting dan FLSM. Subnetting adalah proses untuk memecah sebuah alamat network menjadi beberapa alamat network yang baru. Dan FLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnetnya memiliki ukuran subnet mask yang sama. Dalam sebuah alamat IP memiliki bagian masing-masing. Bagian pertama biasa disebut dengan net ID dan bagian kedua biasa disebut dengan host ID. Net ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di mana jaringan komputer tersebut berada. Bagian host menentukan nomor host atau nomor komputer tersebut diidentifikasi di jaringan yang dimaksud. Untuk menentukan net ID dan host ID bisa menggunakan metode classful ataupun classless. Classful adalah metode yang digunakan untuk pengalamatan IP berdasarkan kelas. Di metode classful terdapat 5 kelas yaitu A, B, C, D, dan E. Walaupun terdiri dari 5 kelas, pengalamatan IP hanya 3 kelas yang dapat diaplikasikan dalam suatu jaringan. Untuk menentukan net ID dan host ID-nya, kita bisa melihat tabel ini. Ada kelas A, B, C. Kelas A dengan net ID-nya 255.0.0.0 dan kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Jadi kelas A net ID-nya itu oktet bagian paling awal atau paling ujung. Dan kelas B 2 oktet awal, kelas C 3 oktet. Dan kelas contohnya ini. Contoh alamat IP 172.168.0.1. Ini termasuk kelas B dengan net ID-nya 172.168.0.0 tanpa CIDR, subnet masknya 255.255.0.0. Untuk rank IP address-nya berdasarkan kelas di IP versi 4. Kelas A rank IP-nya 1-126 dengan subnet masknya 255.0.0. Kelas B 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 223. Dan kelas D 224 sampai 239. Kelas E 240 sampai 255. Kedua yaitu metode classless. Classless metode pengalamatan IP tanpa kelas yang atau tidak menggunakan kelas. Pengalamatan ini dengan menentukan nilai CIDR atau yang biasa kita sebut dengan istilah prefix. Kita lihat di tabel CIDR ini ada prefix /9 sampai /30 dengan
subnet mask yang sering digunakan yaitu biasanya /24 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sebagai contoh ini alamat IP 11.11.11.1/24. Maka IP ini termasuk ke dalam kelas C dengan prefix /24. Yaitu kita melihat dari tabel penentuan kelas berdasarkan CIDR. /24 sampai /32 termasuk ke dalam kelas C. /9 sampai 23 termasuk kelas B. /1 sampai 8 termasuk kelas A. Ini termasuk kelas C 24, 25, 26 sampai 30. Contoh soal IP terdapat IP 11.10.2.1/26. Tentukan netmask atau subnetmask dari dan jenis kelasnya. Untuk menentukan netmask atau subnetmasknya bisa kita lihat prefixnya. Di sini prefixnya adalah 26 atau /26 yang artinya terdapat angka 1 sebanyak 26 digit. Netmasknya sama dengan 1.1111.1111.1111.11 yang bisa dihitung ini ada 26 dan dikonversikan ke desimal akan menghasilkan angka desimal 255, yang ini 255.192 dan kelasnya adalah kelas C. Jadi untuk menentukan nilai prefixnya diingat yaitu /26 berarti terdapat angka 1 sebanyak 26 digit. Dan dikonversi ke desimal. Dalam subnetting ada beberapa parameter yang harus diketahui yaitu jumlah subnet, network ID, host ID, dan broadcast ID. Kita analogikan dalam pengalamatan IP address ini di suatu perumahan. Terdapat jalan, ada rumah-rumah. Jalan ini dianalogikan sebagai network ID-nya. Dan host ID-nya itu adalah ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan si ketua RT-nya ini merupakan broadcast ID-nya. Netmask atau subnetmask merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID sebagai penentu porsi antara net ID dan host ID pada deretan kode biner. Netmask IP kelas A yaitu 255.0.0.0, kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Jumlah subnet adalah alamat yang digunakan untuk memecah alamat IP menjadi beberapa subnet. Jumlah subnet ini yang menentukan alamat IP komputer pada net ID mana.
Dalam dianalogikan ke suatu kompleks perumahan, jumlah subnet ini adalah gang pada perumahan. Kita lihat gambar ini. Ini ada contohnya, ini ada Jalan Gatot Subroto adalah net ID-nya. Gang ini merupakan jumlah subnetnya. Kemudian untuk menentukan jumlah subnet, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat X, di mana X ini adalah jumlah biner angka 1 pada oktet terakhir berdasarkan kelasnya. Contohnya pada IP 192.168.1.1/26 berarti subnet masknya 255.255.255.192, atau dalam angka binernya terdapat angka 1 sebanyak 26 digit. Dan untuk menentukan jumlah subnetnya dengan rumus 2 pangkat X, X adalah 2 digit pada oktet terakhir, yaitu ini ada 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4 blok subnet. Jumlah host ini digunakan untuk alamat identifikasi komputer di jaringan. Apabila dianalogikan, host ID ini merupakan nomor rumah pada perumahan. Untuk menentukan jumlah host dengan rumus 2 pangkat Y min 2, di mana Y ini adalah jumlah biner 0, kebalikan dari menghitung jumlah subnet, yaitu 1 digit oktet terakhir. Di jumlah host ini adalah angka 0-nya pada oktet terakhir. Contohnya pada slash 24 255.255.255.0 sama dengan binernya 111.111.111.000. Ini ada 8, maka 2 pangkat 8 min 2 256 kurang 2 berarti jumlah hostnya 254. Atau komputer yang bisa digunakan ada 254 komputer. Blok subnet adalah untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Blok subnet ini bisa dihitung dengan rumus 256 dikurangi alamat terakhir pada oktet kelas. Contohnya IP 192.168.2/26, berarti subnet masknya dari slash 26 ini 255.255.255.192, maka blok subnetnya bisa dihitung 256 kurangi alamat terakhir pada oktet kelas tersebut, berarti dikurangi 192 adalah 64. Jadi tiap blok subnet memiliki range IP antara 0 sampai dengan 64. Ada
broadcast ID yaitu digunakan untuk mengirimkan paket ke semua alamat yang ada di jaringan secara serentak. Fungsi broadcast ini untuk menentukan sumber dari tujuan secara spesifik. Untuk menentukan broadcast ID yaitu dengan rumus jumlah host plus 1. Contohnya total host /24 sebanyak 254 user. Maka broadcast ID-nya 254 plus 1 sama dengan 255. Ya. Kita masuk ke contoh soal. Untuk pada kasus ini kita dapat mengikuti dalam kasus ini, tentukan dulu jumlah jaringan fisik yang ada. Yang kedua, tentukan jumlah IP address yang dibutuhkan oleh masing-masing jaringan tersebut. Kemudian ketiga, definisikan subnet ID yang unik untuk tiap segmen jaringan dan rank host ID untuk tiap subnet. Jadi, untuk menentukan subnetting, yang pertama tentukan dulu jumlah jaringan fisik yang ada. Yang kedua, tentukan jumlah IP address yang dapat dibutuhkan oleh masing-masing jaringan tersebut. Ketiga, definisikan subnet ID yang unik untuk tiap segmen jaringan dan rank host ID untuk tiap subnet. Contoh soal. Tentukan rank IP, subnet mask, network, dan alamat broadcast dan gateway untuk setiap blok subnet dengan konfigurasi alamat IP 192.168.1.x dengan kebutuhan 30 host ID atau 30 PC. Yang pertama, tentukan netmask untuk mengcover jumlah 30 host ini atau 30 PC. Kita bisa menggunakan /27 atau kita bisa melihat tabel CIDR yang lengkap dengan jumlah host yang dapat di cover. Jika tidak bisa menghafal tabel CIDR sebanyak itu, kita bisa dibuktikan yaitu dengan ini, menentukan jumlah host 2 pangkat Y min 2, pembuktian /27. Kita binarkan dahulu /27 ini 255.255.255.224 dibinarkan menjadi 1111.11.11.11.000. Berarti ada angka 1 sebanyak 27 digit. Untuk pembuktiannya, dengan 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2. Untuk pembuktiannya dengan 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2 berat. Ini untuk menentukan Y-nya ini adalah angka 0 pada oktet terakhir, bukan angka 1. Tadi ada sedikit keliruan. Jadi, angka 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 min 2 sama dengan 32 min 2 sama dengan 30 host. Jadi benar /27 ini bisa digunakan untuk mengcover sebanyak 30 host atau 30 PC. Untuk jumlah subnet yaitu 2 pangkat X.
X ini adalah binari 1 oktet terakhir atau angka 1 pada oktet terakhir. Di sini ada 3 digit. Oktet pertama, kedua, ketiga, dan ini keempat oktet terakhir ada 3 digit. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 subnet. Untuk menghitung blok subnet, yaitu dengan angka 256 kurangi alamat net mask terakhir, yaitu 256 kurangi 224. Ini 224, 2556 kurangi 224 sama dengan 32. Maka blok subnetnya sampai seterusnya dimulai dari angka 0 sampai 32, tambah 32, tambah 32, tambah 32, nyampe ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah subnetnya ada 8, berarti nyampe 8. Broadcast ID yaitu jumlah host plus 1. 30 plus 1 sama dengan 31. Dari perhitungan ini, kita memperoleh tabel subnettingnya. Yang pertama network ID-nya 192.168.1.0. Ini merupakan subnet pertama ya. Pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dengan IP pertamanya network plus 1, berarti 1.1, dan last IP terakhirnya broadcast min 1, 1.31 min 1, 1.30. Dan ini jumlah blok subnetnya adalah sama, 32. Dari 0 sampai 32, terus tambah 32, 64, tambah 32 lagi, 96, dan seterusnya. Mari kita implementasikan hasil perhitungan subnetting di atas dengan topologi di bawah ini. Kita praktekkan di Cisco Packet Tracer-nya. Kita buat sesuai desain topologi di bawah ini. Router 1 dan switch ada 3. Benar. Masing-masing ada 1 PC. Kita hubungkan. Kalau portnya udah kosong, kita bisa tambah port di router dengan pertama matikan dulu perangkat routernya, lalu kita buang port yang tidak dipakai, kita tambahkan dan nyalakan lagi. Kemudian kita akan konfigurasi router mengikuti dari gambar ini. Kita masuk ke router,
kita no aja dan kita ini dulu aktifin dulu dan configure terminal. Kita akan masuk ke interface top port pertama yaitu FA0/0. Kita kasih IP address, kita kasih IP 192.168.171.224. 1.1 ini adalah IP awal. Kita bisa digunakan sebagai gateway atau gerbang untuk network yang pertama ini. Kita masuk ke interface FA1/0. IP address 192.168.1.33 berarti. Kita masukkan subnet masknya. Dan kita masuk ke interface yang ketiga 2/0. Kita lihat interface-nya ini di sini. 2/0, 1/0. IP address 1.168.1.65.224. Exit. Kita sudah konfigurasi di routernya dan ini ada lampu menyala hijau-hijau berarti sudah aktif. Kemudian kita konfigurasi komputernya, masukkan alamat IP address ini kita menggunakan ini rank host pada subnet yang pertama. Karena ini kita menggunakan subnet yang pertama, kita bisa menggunakan 1.1 sampai 1.30. Tapi karena 1.1 kita gunakan tadi untuk gateway, berarti hostnya atau komputernya kita gunakan 1.2 sampai 1.30. Bebas, kita izinkan bebas. Ini kita akan pakai titik 2 aja. Subnet masknya karena /27, 224 dan gateway-nya kita menggunakan IP yang sudah kita konfigurasikan tadi di dalam router, yaitu 1.1. Kita close dan diisi di subnet kedua. Terus 192.168 itu titik 34. Kita gunakan ini. Ini 224. Gateway-nya 192.168.33. Jadi ingat, gateway
itu tidak bisa digunakan sebagai IP hostnya atau IP komputernya. Dan terakhir kita gunakan ini subnet yang ketiga, 192.168.66. Jika sudah, kita akan jadi diisi sesuai ini ya. Kita akan mengetes apakah konfigurasi yang kita buat sudah berhasil. Kalau sudah berhasil kan muncul keterangan ini, display from tpp bla 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 bla. Kita akan coba ping dari isi dari subnet pertama, kedua ke subnet yang ketiga. Ini komputer di subnet yang kedua, 1.34. Ya, berhasil. Ini ada RTO karena kita baru awal ya, jadi dia baru mengenal ada RTO sama itu nggak apa-apa sih. Selanjutnya nggak ada RTO kalau udah pernah terhubung. Yang di PC ke subnet yang kedua ke pertama, 1.2. Ya, kita langsung replay. Dan kemudian kita set di komputer di subnet ketiga. Tapping IP awal aja. Ya. Oke. Sudah berhasil. Ya, ini praktikum modul 4. Semoga teman-teman bisa mengikuti praktikum ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.